Bang Nefri nih. Bang Nefri, apakah benar Borneo FC sekarang berada di bawah tekanan dalam menghadapi laga melawan Persib Bandung ini? Iya, nampaknya sih begitu ya. Kalau mau aman di klasemen atas, apalagi mengejar asal juara, tentunya Fabio Lekundes dan staf pelatihnya dan juga skuad Pusat Etam ini juga benar dalam tekanan. Dan saya tanya juga langsung ke beliau, bahkan tidurnya juga tidak nyenyak gitu kan. Jadi untuk meningkatkan strategi bisa meraih 3 poin demi poin dan jadwal padat di bulan Ramadan bahkan nanti sampai habis Lebaran pun nanti juga bisa akan melawan Malut United dan sejumlah tim-tim lainnya ya. Karena dengan Persija sendiri itu nggak jauh, jadi jarak klasemen atas nih berdekatan, tapi mungkin yang agak jauh ini kan di Persib ya. Jadi kalau misalnya nanti kalah ya otomatis bisa ditentukan lagi, bisa dibalap lagi oleh Persija kalau misalnya menang nanti melawan lawannya nanti. Persib akan semakin nyaman di puncak klasemen kalau bisa mengamankan 3 poin dari kandang Borneo FC. Sebaliknya, kalau kalah, kalau imbang masih aman lah. Kalau kalah itu akan semakin menyulitkan Persib. Makanya sekarang Persib bisa dikatakan ya nothing tulus dalam pertandingan ini. Secara mental bagus karena yaitu kalah tidak akan kehilangan posisi pertama. Tapi sekarang yaitu Hoda juga mengatakan bahwa ya aman aja, secara mental juga bagus dan tidak ada masalah, sehingga ya ini akan tetap akan menjadi pertandingan sulit. Borneo FC akan ngotot sengotot-ngototnya. Kalau di sini sebubuk-bubuknya kemarin kan. Kalau ini Borneo FC akan ngotot banget untuk bisa mengalahkan Persib karena ini jalan yaitu untuk mendekat, setidaknya untuk mendekat, nanti kemudian langkah-langkah kemudian untuk menyalip, karena Persib masih banyak pertandingan-pertandingan besar ke depan, karena kita tahu belum bertemu dengan Dewa United, belum bertemu dengan Persija Jakarta, kemudian PSM Makassar, terus Bali United, masih ada pertandingan besar di depan yang harus diselesaikan Persib. Dan sekarang kalau bisa memenangkan seperti ketika di kandang melawan Borneo FC, ini juga akan menambah semangat dan juga kepercayaan diri untuk hat-trick juara. Halo Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya, Rina Sukmawati, yang akan membahas preview pertandingan laga tunda pekan ke-21 antara Borneo FC versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan di Stadion Segiri Samarinda pada hari Minggu 15 Maret 2026. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak akan sendirian. Di studio sudah bergabung bersama saya ada Kang Giri. Halo. Setelah kemarin kedatangan Beckham, terkejut ya akhirnya kita bisa berbicara lagi soal taktik, strategi dan lain-lain. Dan Kang Giri, hari ini kita nggak sendirian lagi nih, karena di sambungan telekonferensi sudah bergabung juga nih dari rekan kami di Tribun Kaltim.co, ada Bang Nefri. Halo Bang Halo, Nefri, selamat selamat sore ya berarti, selamat siang menuju sore. siang, masih siang sore, jam 14 lewat di sini. Terlihat di Selisih 1 sana jam. ini ya cerah sekali seperti di Bandung saat ini cuacanya. Cukup menyengat Cerah-cerah, gitu. iya, Iya, mudah-mudahan cerah sampai nanti pertandingan ya. amin amin, nggak hujan juga mudahan. Mudah-mudahan. Oke, kita, langsung bahas nih preview pertandingan menuju ke laga tunda pekan ke-21. Kita mulai dari tuan rumah dulu ya Kang Giri, Siap. dari Borneo FC nih. Bang Nefri, kemarin, Borneo FC berhasil memenangkan pertandingan, melawan Persebaya Surabaya dengan skor telak ya 5-1. Nah, menurut Bang Nefri ini apa sih kunci keberhasilan dari laga tersebut yang kemungkinan akan diterapkan kembali pada, laga melawan Persib Bandung nanti? Ya, terima kasih. Menurut dari pengamatan kami di lapangan yang liputan juga mengambil gambar juga sebagainya ya. Kemarin itu kemenangan daripada Borneo FC setelah kita lihat pertandingannya dan langsung berbicara dengan coach Fabio Lekundes, kuncinya adalah fokus ya dan terus memulihkan cepat recovery meskipun Borneo FC ini di bulan Ramadan jadwalnya padat dan persiapan yang dilakukan itu hanya selang 4 hari setelah sebelumnya melawan Arema Malang dan itu juga menang. Jadi
di depan di hadapan ribuan pendukung sampai 8.000 lebih ya, 8.200-an penonton. Jadi mereka dari Borneo FC sendiri juga dapat suntikan moral dan juga dukungan yang full daripada supporter maupun masyarakat Samarinda yang menyaksikan di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan permainan dari kaki ke kaki ketika ada bola maupun tidak ada bola, itu posisinya kemarin baik ya, sesuai dengan arahan pelatih. Dan sebenarnya kita juga nggak mengira juga kalau misalnya Borneo bisa menang sampai sebesar itu. Karena sebelumnya kan Persib berhasil menahan imbang Persib ya, dan itu. Begitu Oke. analisanya. Oke, baik Bang Nefri. Perlu disampaikan juga nih ya, bobotoh Tribuners maupun Pusamania mungkin yang menyaksikan bahwa pertandingan ini dijuluki sebagai super big match karena kita mengingat bahwa kedua tim berada di posisi paling atas, keduanya Persib Bandung di posisi pertama dengan 57 poin, Borneo FC di posisi kedua dengan 54 poin dan ini adalah pertarungan antara dua tim yang sama-sama kuat di kandang gitu ya. Persib Iya. Bandung 13 laga menang di kandang dan Borneo FC juga 11 laga menang di kandang, yang mana adalah yang mengantarkan mereka menjadi, pemuncak klasemen pada putaran pertama gitu ya, kemenangan beruntun di kandang yang membuat mereka bisa bertahan. Nah, Persib Bandung saat Ya. ini sudah, melewati, pekan ke-25 ya kemarin, melawan Persik Kediri menjadi tim ketiga Jawa Timur yang, dilawan secara beruntun dan sejak melawan Madura United bisa terlihat ada sedikit perubahan skema permainan Persib Bandung yang jauh lebih terbuka, lebih Hmm. high pressing gitu dan bermain dengan tempo cepat. Nah, apakah ini Persib Bandung atau Boyan Hodak nih udah mulai nyaman memainkan gaya permainan seperti ini? Karena biasanya waktu menunggunya kan sedikit lebih lama ya, bahkan bisa satu babak penuh gitu untuk Hmm. membaca permainan lawan, seperti apa? Ya, dalam 3 pertandingan terakhir melawan Madura, Mhm. terus Persebaya dalam laga tandang ya, terus Mmm. kemudian Persik Kediri, ya secara permainan kayaknya memang Mhm berbeda dari mhm mhm. sebelum-sebelumnya. Persib lebih menguasai bola, ball possession bagus selalu di atas, termasuk bahkan ketika melawan Persebaya, walaupun bermain di GBT ya. Ini menunjukkan perbedaan sih Mhm. sebelumnya. Sebelumnya kan Persib itu Mmm, terkenal dengan pragmatis, mmm, serangan mhm, balik lewat sayap sayap kan. Tapi sekarang berbeda dalam tiga tiga pertandingan sebelumnya ini. Ini membuktikan bahwa memang nggak tahu apakah mhm, sebelumnya ada kritik keras yang kemudian mmm, viral itu mhm, atau gimana, mhm, tapi memang Persib berbeda. Diawali yaitu ketika melawan Madura United, tidak ada Hodak di pinggir lapangan, tapi ternyata Persib bisa menang waktu itu dengan skor telak juga. mhm, Terus kemudian ke kandangnya Persebaya, Persebaya itu juga hampir menang, mmm, dengan permainan hampir serupa ketika mhm, melawan, Madura United. Terus kemudian terakhir ketika melawan Persik juga menang dengan mhm, skor 3-0 dan ya secara permainan tidak ada perbedaan dengan dua pertandingan sebelumnya dan ya memang harus dipertahankan konsep seperti ini, bukan cuma serangan balik, tapi memang harus bermain. mmm, Bermain dari belakang ke tengah, terus kemudian ke depan. Dan itu membuktikan bahwa ya memang mhm. ada level yang berbeda di Persib. Oke, berarti, selain bermain menunggu bisa menghasilkan 1-0, tapi bermain terbuka dan high pressing pun bisa mencetak Iya. lebih dari 1-0 Nah, ya? itu nggak tahu wajah berbeda Persib saat ini kayaknya. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Ya selama ini Hodak selalu dikritik. Bahkan ada yang bilang Hodak ini adalah musim terakhir Hodak di Mmm, Persib Bandung karena secara permainan ya tidak memuaskan mhm, Bobotoh. Tapi Hodak mengatakan bahwa hasil itu lebih penting kan. mhm, Bahwa kemenangan demi kemenangan walaupun 1-0 itu akan mengantarkan tim menjadi juara dan itu telah diterapkan dalam 2 musim terakhir. Dan sekarang dengan level sebenarnya level Persib bukan level level kompetisi domestik lagi karena kemarin juga main di berkompetisi di ICL. ISL tuh kan. Karena ya itu banyak perubahan secara permainan, secara kualitas pemain. Ya musim lalu mengantarkan tim juara 8 pemain asing itu dibuang semua. Mmm, Itu ya itu membuktikan bahwa Hodak ingin berada di level yang berbeda dan oke. setelah ISL tuh tersingkir sekarang ya fokusnya di Super League. Liga ya, Mhm. oke. Nah tapi, nampaknya melawan Borneo FC ini adalah cerita lain, tidak akan mudah karena Mhm. Borneo FC ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang banyak gitu yang memuji perekrutan Borneo FC sebagai salah satu tim dengan perekrutan terbaik di Super League, apalagi musim ini gitu ya. Ya. Dan pada paruh musim ini, Bang Nefri, Borneo FC mendatangkan 5 pemain asing baru ya di paruh musim. Nah, Bang Nefri sendiri melihat
para peran dari pemain asing baru yang baru bergabung di pertengahan musim ini seperti apa sih sejauh ini? Ya, rekan Rena, untuk, transfer pemain di musim, Super League 2025 dan 2026 ini khususnya di putaran kedua, transfer yang dilakukan Borneo FC merekrut 5 pemain asing itu cukup efektif ya. Kemudian, si Astina juga sudah mencetak 1 gol, kemudian, eee eee, Caio Nunes juga mencetak 1 gol, kemudian, eee, Koldo Obieta itu juga sudah mencetak 2 gol. Jadi musim ini dilalui, Borneo FC, melalui sejumlah, catatan lumayan positif lah ya, setelah mereka kalah tidak terduga juga dari, Dewa United, eee, jadi mereka terpacu untuk meraih poin positif dan, Coach Fabio Levende sendiri, pada musim kepemimpinannya beserta sang pelatihnya ini, mencoba, apa namanya, melawan stigma ya, di mana setiap musim, putaran kedua itu cenderung pada Borneo FC itu dapat kritik dari, sejumlah bola mania, netizen maupun masyarakat Samarinda sendiri juga ya, bahwa dibilangin pada putaran kedua itu selalu kehabisan bensin atau, eee, menurun performance-nya dan sempat turun ke posisi ketiga. Cuman, kebanyakan yang namanya juga yang menonton dan menyaksikan kemudian bola mania juga menyaksikan itu, mungkin ada yang sedikit lupa bahwa sebelumnya di putaran pertama Borneo FC itu menciptakan rekor 11 kali kemenangan beruntun yang menurutnya juga dari Borneo FC sendiri dan juga dari segi pelatih sendiri itu juga perlu diperhitungkan. Makanya, fokus kemudian, jaga, apa namanya, stabilitas hubungan antar pemain ataupun, chemistry itu sangat diperlukan. Jadi, kenapa tidak bisa untuk tampil lebih baik seperti putaran pertama. Bisa merogoh, poin sebanyak-banyaknya 3 poin dan waktunya untuk putaran kedua ini sudah jadi Borneo FC atau Pusat Etam itu untuk, selalu mengusahakan raih 3 poin demi, menjaga asa di papan atas dan syukur-syukurnya juga di pertandingan penentuan ini juga, bisa menjaga asa juara. Begitu rekan Oke. Rena. Oke Bang Nefri, tadi seperti saya singgung kan Borneo FC ini bisa dibilang salah satu tim dengan perekrutan pemain paling baik lah musim ini. Nah, boleh nggak sih, ada nggak sih bocoran sedikit dari manajemen, bagaimana sih gitu screening pemain, maksudnya pada awal musim maupun saat pertengahan musim ini dalam mencari pemain-pemain yang akan bergabung ke Borneo FC? Oke, kalau untuk screening pemain masing-masing pemain sendiri, Borneo FC itu, selalu apa, melakukannya berdasarkan, keputusan apa yang dibutuhkan daripada pelatih ya, dari Coach Fabio Refundes di sini. Eee, Kebanyakan yang diambil ini sekarang ini dari Brazil, ya untuk di musim ini, kemudian, yang tidak disangka juga ini Kolombia pertama si John Villa ini yang di gelandang serang ini yang moncer ya, juga Mariano Peralta sudah 2 musim ini membela Borneo FC, itu, sekarang sudah membukukan 11 gol. Sementara Joan Villa sendiri, juga menonjol ya penampilannya dan rekrutannya ini Brazil mendominasi gitu. Oke, Jadi Brazil mas connection ya? ya connection-nya dari pelatih sendiri, termasuk, asisten pelatih juga kan dibawa, daripada, eee, pelatih Fabio Valverde sendiri sebelumnya melatih di Persita. Jadi asisten pelatihnya, staf pelatihnya itu juga dibawa dari Persita. Jadi connection-nya itu yang dia, apa namanya, dia jaga banget. Kepercayaan, juga saling kerjasama, beserta asisten pelatih juga yang memang mantan Borneo FC, Sultan Sama dan pemain-pemainnya itu ada juga yang kemarin sudah, dijual, transfer ke Malaysia ya, Douglas Coutinho, kemudian juga, Vinicius, juga dari Brazil, serta, yang satu pemain itu dari Brazil juga dilepas ke Semen Padang. Dan masing-masing itu mempunyai, apa namanya,
penampilan yang baik ya. Joao Vinicius Iya, sendiri sudah mencetak lebih dari 3 gol. Jadi connection antar Brazil itu nampaknya yang paling utama gitu. iya. Jangan lupa juga bahwa Vinicius ini adalah satu-satunya pada musim ini yang bisa mencetak gol ke gawang Persib. Persib Bandung di Di Stadion Iya. GBLA. Belum ada lagi ya, baru dan satu. Belum cuman ada satu lagi. itu. Iya. Yap. Dan ini ngomong-ngomong, Persib Bandung sendiri saat ini, salah satu striker-nya yang paling menonjol adalah Andrew Yung ya, Iya. udah kemarin mencetak brace dalam beberapa pertandingan terakhir konsisten mencetak gol dan, skemanya selalu ini ya, berdiri di lokasi yang tepat, entah ada dia tiba-tiba di mana lepas dari kawalan. Nah, tapi apa sih yang akan menjadi tantangan dari Andrew Yung saat berhadapan dengan Borneo FC ini nanti? Ya, Andrew Yung sepertinya bahaya laten untuk tim-tim lawan. Mhm, Soalnya seperti nggak terlihat, tapi kemudian mhm, dalam 5 pertandingan terakhir itu mencetak 6 gol. 2 gol ke gawang Persik Kediri kemarin, mhm, kemudian menang 3-0. Nah, eee, saya pikir Andrew Yung ini tipikal pemain yang penyelesai peluang ya. mhm, Dia mampu melihat peluang, mampu menempatkan diri di, posisi-posisi yang tidak terlihat oleh bek lawan. Ketika melawan gol kedua, ketika Persik Kediri, Persik Kediri kemarin, dia bisa mendahului mhm, ketika melihat Putros, memegang bola, dia bisa mendahului bek lawan untuk kemudian muncul dan, menaklukkan, gawang. mhm, Nah, ini yang tidak sebenarnya tipikalnya berbeda dengan Barros, berbeda dengan, Ramon. mhm, Ramon itu kan lebih dia memiliki body balance-nya bagus jadi dengan lebih kekuatan tubuhnya bagus, terus ada Castel juga bagus. Ramon ini ya cuma satu sentuhan bisa menjadi gol. mhm, Sementara ya memang, Barros berbeda mhm, dengan, Andrew Yung. Barros kan lebih dimainkan di sayap sehingga dia tidak memiliki mhm, peluang lebih banyak untuk dekat dengan gawang dan ya ini, Yung bisa juga menjadi bahaya bagi, Borneo FC, Borneo FC walaupun mereka memiliki kekuatan yang bagus di lini pertahanan. mhm. Tapi yaitu Yung dalam posisi bagus, tinggal teman-temannya bagaimana untuk memberi servis kepada dia untuk diselesaikan menjadi gol. Oke, kita, walaupun sepertinya kalau laga 2 pertandingan antara tim teratas ini, Kang Giring melihatnya akan saling bermain terbuka atau saling menahan nih? Karena dua-duanya butuh poin kan sebenarnya. Iya, kalau Persib ini kan sebagai tamu, saya pikir lebih menunggu dulu. Mmm, Walaupun kita tahu ketika melawan Persebaya mhm, Surabaya juga bermain terbuka, mhm, melakukan serangan demi serangan walaupun ya itu akhirnya ya kebobolan mmm, di, menit-menit akhir dan ini memang pertandingan krusial mhm, bagi kedua tim, bagaimana mereka nanti kalau Persib menang akan makin menjauh, mhm, sementara kalau Borneo akan terus mengejar gol untuk memenangkan pertarungan karena ya itu satu-satunya cara untuk mendekati Persib adalah kemenangan. Sehingga apalagi mereka bermain di kandang sendiri, berada, di depan pendukung yang ribuan, mmm, tentu itu akan menjadi, support bagi mereka. Ya, Persib akan tetap menunggu, akan melihat dulu bagaimana mhm, permainan, Borneo FC, kemudian ya Hodak selalu memiliki cara, khususnya di babak kedua untuk memberi, mhm. penaklukan ke lawan. Oke, baik. Kita kembali ke Bang Nefri nih. Bang Nefri, eee, Mhm. kita tahu bahwa Persib Bandung tadi seperti disinggung, tidak akan ragu gitu kalau misalnya mau seperti saat di GBT untuk, eee, mengawali serangan, untuk melakukan high pressing sejak menit pertama. Tapi kalau Bang Nefri sendiri melihatnya jalannya pertandingan antara kedua tim besar ini nanti akan seperti apa? Dan Borneo FC ini sebagai tuan rumah apakah nanti akan, fokus menyerang juga atau lebih cenderung sama-sama menunggu nih? Karena mengingat keduanya sama-sama membutuhkan poin gitu untuk menjaga jarak maupun mengejar, seperti apa? Ya, bisa jadi ya, saling serang juga bisa, menunggu juga bisa sih menurut saya. Dan nanti, biasanya kalau di sektor tengah itu yang menentukan nanti bagaimana, bisa melakukan penetrasi, kemudian dari sayap juga. Kalau, awamnya kalau Borneo biasanya sih, lebih lebih ini ya, lebih menyerang ya, di mana, Peralta punya dribbling yang baik, kemudian juga, Villa di gelandang serangnya juga punya apa namanya, skill yang baik untuk, eee, melakukan, dribbling bola juga melakukan tendangan jarak jauh, di mana, di sini orang itu juga sering banget untuk, melakukan tembakan dan tak jarang berbuah gol. Jadi, menurut saya sih nanti ini
50-50 antara saling serang ya. Yang jelas yang pertama sih kalau untuk Borneo mungkin kalau Persib saling serangannya saja mungkin Persib dengan pemain-pemainnya yang juga lapis keduanya maupun pemain utamanya ini juga mumpuni. Jadi Borneo juga membutuhkan situasi atmosfer yang luar biasa yang sudah bakal disiapkan pendukungnya untuk maksimal. Kemudian Fabio Levundo sendiri bertekad bagaimana caranya untuk bermain meraih kemenangan. Gitu Ren. Oke. Oke, Bang Nefri, apa sih, Ya. yang menjadi kesulitan nih kira-kira bagi Borneo FC saat menghadapi Persib Bandung nanti? Oke, mungkin pemainnya juga ada yang baru ya tadi ya kalau dari Persib itu. Dan faktor mental juga itu mempengaruhi banget karena Persib ini juga sudah digadang-gadang bisa back to back ya untuk dan dia juara tahun lalu juga. Itu sih yang faktornya. Selebih itu mungkin ya tinggal taktik, juga strategi dan kondisi fisik terutama juga nanti pas saat bertanding. Karena Borneo sendiri juga pernah hanya meraih reguler di 2023 dan itu juga apa namanya Persib juga meraih gelar juara pada musim lalu. Jadi itu sih lebih mental dan juga pemainnya ya mungkin yang kita tuh belum begitu fasih untuk melihat bagaimana nanti di Stadion Segiri ini. Karena kan ada pemain-pemain seperti Andre Jung itu belum pernah main di Stadion Segiri. Oke, baik. Nah, sebelum kembali lagi membahas pertandingan bersama Kang Giri, saya pengen nanya ini nih, salah satu hal yang bikin ramai media sosial pada bursa transfer pertengahan musim kemarin, Bang Nefri, ada kabar bahwa, Mariano Peralta ini, bintangnya Borneo FC kabarnya akan ke Persib Bandung gini, walaupun saya sendiri belum tahu ya itu kabar tiba-tiba datang dan tiba-tiba ramai. Nah, sebenarnya kalau dari internal manajemen sendiri, seperti apa sih gitu yang Bang Nefri tahu tentang rumor transfer ini? Kalem aja sih kalau isu Peralta kemarin itu ya tiba-tiba aja ada yang minat gitu kan. Tapi memang dari segi dunia maya itu udah ada gitu kan singgungan-singgungan yang oh duh Peralta Gusto Persib dong ambil dong di Persib gitu kan. Terus ya bahkan di akunnya Borneo sendiri itu masuk gitu loh. Mungkin ya oknum-oknum ataupun netizen yang merasa Persib ini perlu ambil Peralta jadi dimasukkan di situ komennya. Oh lu kamu Persib dong gitu. Bahkan saya seperti sebelumnya juga waktu moncer di tahun 2022-2023 juga diisukan seperti itu kan. Jadi setiap pemain Borneo yang direkrut berdasarkan perekrutan tim dari Borneo sendiri yang syukurnya terkenal ya lumayan moncer-moncer lah ya untuk di Borneo. Jadi diminati juga gitu. Kebetulan pas fakta-faktanya juga itu disukai oleh mungkin netizen ataupun pendukung daripada Persib. Jadi dari Borneo sendiri mulai dari presiden, pelatih, bahkan asisten pelatih dan sejumlah pendukung itu juga kalem aja sih. Jadi apalagi sudah dipastikan melalui media sosial juga presiden klub Nabil Hussein juga menyatakan bahwa itu hoax untuk ketertarikannya bahwa mau ditransfer Peralta ke Persib karena bakatnya ya gitu. Hmm. Jadi tetap aja memang viral gitu kan. Iya, salah satu rumor Nyatanya panas. faktanya tetap iya, rumor panas jadinya. Tetap aja main di Borneo FC dia. Gitu. Oke. Oke, baik. Kita kembali nih ke pertandingan. Kang Giri, Mhm. gimana? Kemarin salah satu yang berharap juga kepada Peralta. Ya saya pikir pemain di luar Persib yang bermain bagus ketika melawan Persib itu akan menjadi rumor di tubuh Persib. Bukan cuma Peralta, banyak pemain lain termasuk kemarin kan Kadu ya? ya Kado itu karena susah ditembus Persib ya akhirnya banyak ya netizen-netizen yang kemudian menulis ya ambil kayak gitu. Oke, ini Kang Giri, seperti kita tahu tadi seperti singgung bahwa ini adalah bisa dibilang dalam tanda kutip laga final ya, karena Hmm. akan mengubah peta klasemen persaingan papan atas, termasuk di hari yang sama adalah Persija. laga tunda Persija melawan Dewa United ya. Hmm. Persija juga membutuhkan kemenangan dan akan kalau menang dan Borneo kalah berarti bisa naik lagi ke Iya. posisi kedua. Nah, berarti tinggal sisa
9 Setelah ini nanti 9 pertandingan. pertandingan terakhir. Nah, kira-kira tuh akan terlihat siapa juaranya tuh pada pekan keberapa? Ya, ini saya katakan bahwa pertandingan nanti itu belum menentukan siapa yang akan menjadi Oke. juara, tapi setidaknya Persib akan semakin nyaman di puncak klasemen kalau bisa mengamankan 3 poin dari, kandang Borneo FC. Sebaliknya, kalau imbang masih aman lah. Mmm, Kalau kalah itu akan semakin menyulitkan Persib. Makanya sekarang Persib mhm, bisa dikatakan ya, nothing tulus dalam pertandingan ini. Secara mental bagus, karena yaitu kalah tidak akan, kehilangan posisi pertama. Beda jika, sebelum-sebelumnya hanya 1 poin ya, mmm, 1 poin dan kalau kalah itu akan diambil alih oleh Borneo FC. Tapi sekarang yaitu Hoda juga mengatakan bahwa ya aman aja, mmm, secara mental juga bagus dan tidak ada masalah sehingga ya ini akan tetap akan menjadi pertandingan sulit. Borneo FC akan ngotot sengotot-ngototnya, mmm, kalau di sini sebubuk-bubuknya kemarin kan. mmm, Kalau ini Borneo FC akan ngotot banget untuk bisa mengalahkan Persib karena ini jalan yaitu untuk mendekat, setidaknya untuk mendekat nanti kemudian langkah-langkah kemudian untuk menyalip karena Persib masih banyak pertandingan-pertandingan besar ke depan karena kita tahu belum bertemu dengan Dewa United, belum bertemu dengan Persija Jakarta, kemudian PSM Makassar, terus Bali United, masih ada pertandingan besar di depan yang harus diselesaikan Persib. Dan sekarang kalau bisa memenangkan seperti ketika di kandang melawan Borneo FC ini juga akan menambah semangat dan juga kepercayaan diri untuk hat-trick juara. oke. Nah ini, Boyan Hodak kemarin juga bilang kan Giri, katanya, "Persib sih nggak ngerasa tekanan ya," katanya, "biasa aja soalnya mau menang, mau kalah, mau seri, tetap keuntungan lebih banyak di Persib Bandung." Nah, Mhm. apakah Kang Giri ini melihat salah satu strategi gitu Boyan Hodak untuk menampilkan ke lawan bahwa, "Oh, biasa aja kok laga laga berikutnya," gitu? Ya, pelatih pasti Mmm, memiliki cara tertentu, mmm, ini saya pikir bagian dari pesior untuk melawan oke, Borneo FC setelah apalagi kepercayaan mhm, diri Persib sedang bagus, mhm, kemenangan 3-0 atas Persik Kediri itu menjadi modal walaupun Borneo FC juga memiliki modal yang sangat bagus. mhm, Kemenangan telak 5-1 atas tim yang mhm, sebelumnya adalah menahan Persib dengan skor 2-2. Dan ya, Persib dalam posisi memang, secara mental ya tidak ada masalah. mhm. Ya, itu bisa pesiwar, karena yang tekanan berada dalam Mhm, tekanan itu adalah, Borneo Borneo FC. FC. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau Persib menang, ya semakin menjauh Mhm, dan Borneo pilihannya hanya satu, harus menang untuk bisa menempel Persib. Kalau tidak, ya semakin tertinggal. mhm. Apalagi nanti kalau Persija Jakarta bisa mengalahkan, Dewa, Dewa United, juga akan tersalib dan itu akan menjadi langkah mereka akan menjadi susah untuk mhm. mengejar Persib. Oke, kita tanya Bang Nefri nih. Bang Nefri, apakah benar Borneo FC sekarang berada di bawah tekanan dalam menghadapi laga melawan Persib Bandung ini? Ya nampaknya sih, eee, begitu ya, kalau mau aman di klasemen atas apalagi mengejar, asal juara tentunya Fabio Lecudes dan, eee, staf pelatihnya dan juga skuad pesut etam ini juga sebenarnya dalam, tekanan dan saya tanya juga langsung ke beliau bahkan tidurnya juga tidak nyenyak gitu kan. Oke. Jadi untuk misalkan, strategi, bisa meraih 3 poin demi poin dan, jadwal padat di bulan Ramadan bahkan nanti sampai habis lebaran pun nanti juga bisa akan melawan, Malut United dan sejumlah, tim-tim lainnya ya. Karena dengan Persija sendiri itu nggak jauh, jadi jarak klasemen atas nih, berdekatan tapi mungkin yang, agak jauh ini kan di Persib ya. Jadi kalau misalnya nanti kalah ya otomatis, bisa ditentukan lagi, bisa dibalap lagi oleh, Persija kalau misalnya menang nanti melawan, lawannya nanti gitu. Jadi kalau bilang tekanan ya udah dan makanya, di stadion Sigiri sendiri sudah untuk, siap untuk menyajikan, dukungan full ya, gitu. Jadi bakal full, ribuan pendukung yang, bakal menonton dan menyaksikan pertandingan ini, Iya, gitu Rina. kabarnya tiket sudah terjual habis dan, para supporter menyiapkan koreo spesial ya, Bang Nefri? Siap, benar, itu, sudah menyiapkan, tifo ataupun, apa namanya, koreo spesial untuk, menyambut, melawan Persib ini, bahkan sudah disiapkan sejak
bulan Januari kemarin ya, hanya saja kan, karena ada pertandingan match internasional, harusnya bermain di Februari, diundur lagi tuh ke bulan Maret ini. Jadi schedule-nya ataupun, tiang dan juga koreo yang sudah disiapkan itu sudah sempat, disiapkan oleh, supporter di sini. Bahkan dari tiket itu hanya dalam 10 menit itu sudah ludes kemarin untuk dijual. Hanya tinggal VIP saja itu juga bisa dihitung ya, dan bakal full nanti, malam Senin ini ya, akhir pekan ini, pertandingannya di Stadion Segiri dan, supporter Pusamania juga bertekad untuk mengorenkan, Stadion Segiri. Oke, baik. Berarti, tekanan ekstra lah bagi Persib Bandung saat bertanding di sana ya, dengan, full Iya, house betul dan betul, menyiapkan tekanan koreo-koreo. juga. Oke. Iya, tekanan tapi juga menyiapkan tekanan. Oke, baik. Kita udah berada di penghujung segmen, kita akan tutup sama-sama dengan prediksi susunan pemain dan juga prediksi skor. Kita mulai dari tuan rumah dulu. Silakan Bang Nefri. Oke, eee, menurut kami, Borneo FC formasinya sendiri itu, susunan pemainnya itu tidak, eee, banyak berubah mungkin daripada saat melawan, Persebaya kemarin di mana, formasinya itu 1-4-3-3 ya. Itu ada Nadio dengan kipernya yang utama, kemudian ada, Kehiroshi di bagian gelandang, kemudian ada Kodol Bieta untuk di penyerang utama, dan Mariano Peralta juga, Muhammad Anis di gelandang untuk Mariano Peralta sendiri itu di winger. Kemudian ada nanti back bisa ada Komang Teguh, kemudian, John Felipe Villa itu di gelandang serang. Sementara, duet, back Christopher Nduwagira dan juga, Westerle Garcia Nogueira, satunya dari, Brazil dan juga, dari Afrika, itu siap untuk mengamankan pertahanan dan juga, back yang juga, pembela dari timnas, yakni Rivaldo Enero Pakpahan siap dimainkan bersama, Muhammad Anes, gelandang timnas, dari Suriah. Kemudian untuk, Muhammad Alfaresi Buffon juga siap mengamankan daerah pertahanan. Jadi, seperti itu untuk, prediksi, Susunan pemain. susunan pemain Kalau daripada Borneo FC untuk berusaha untuk meraih 3 poin di hadapan pendukung, juga pertandingan terakhir di bulan Ramadan dan mau lebaran lagi kan ini ya, gitu. Oke, kalau tebak skornya berapa nih Bang Nefri? Ya, karena ada perlawanan juga pasti dari, Persib, menurut, kami juga mungkin Borneo bisa untuk, meraih 3 poin kali ini dan untuk main ngotot ya, 2-1 skornya. 2-1 ya? Oke, Ya. baik. Bagaimana dengan versi tim tamu nih Kang Giri, prediksi susunan pemain dan juga prediksi skor? Yang jelas ada satu pemain yang pasti absen, Tom ada Ha ya? Tom Hai, bahkan sudah tidak ada di tim, udah diliburkan karena Mmm, habis, baru istrinya ini kan melahirkan. melahirkan. Dan ya itu nanti lini tengah karena kemarin ketika melawan Persik kan dia bermain sejak awal. Tapi dari belakang ya, dari kiper tetap Teja, terus kemudian di kanan U23 Kakang. Kakang Rudianto, nanti di dua tetap sama Barba sama Matrikari, walaupun Matrikari kemarin dapat kartu kuning dan Kuning. sudah 4, tapi ini bukan Mhm. bukan Di iya laga tunda ya karena. ya karena ini laga tunda makanya tidak termasuk, yang termasuk adalah Hai. Hai. Terus di kiri nanti Eliano, di tengah Klok akan kayaknya akan bermain sejak awal. Dia akan dengan kayaknya dengan Putros deh. Terus kemudian di depannya ada Berguinho. Di sayap kanan kayaknya untuk mengantisipasi Peralta ini kayaknya Baros. Baros akan berdua dengan Kakang Rudianto. Karena Baros ini sering untuk Membantu membantu pertahanan ya ya? lini pertahanan. Kemudian di kiri kayaknya nanti ada, kalau di kiri Beckham kayaknya Oke. yang tamu kita kemarin. Terus di juru gedar kayaknya Andrew Yung. Yung masih ada di posisi pertama untuk bisa mengambil poin lah dari Mhm. Borneo FC. Kalau Skor? skor di Liga 1 sejak 29, 2017, oke. eh, Persib itu memenangkan 9 pertandingan, Mhm. sementara imbang itu 10. 6 dan Oh kemudian ya, kalah itu 2. mhm.
Kalah 2, artinya, ya Persib sangat mendominasi, pertemuan di Liga 1. Saya pikir, ya pernahlah menang di sana Mmm, dan saya pikir karena ini adalah laga krusial, kayaknya tetap menang deh, oke. Berapa? 1-0, 1-0 1-0 aja dah. aja. Tim tuan rumahnya percaya diri 2-1, tim tamunya pengen menang 1-0 aja ya? Dan kita lihat aja nanti. Oke, kita lihat. Yang jelas karena ini adalah pertandingan 2 tim papan atas, kita pasti menantikan, adu serangan yang banyak ya gitu, Iya, dari kedua tim ini, adu taktik, adu strategi yang jelas. Sebagai penonton inginnya menyaksikan pertandingan yang seru dan juga, menyenangkan lah ya, iya, dan ya alhamdulillah kalau menang. Bobotoh pasti happy kalau menang, begitupun juga supporter di Samarinda, Pusamania juga pasti happy kalau menang. Jadi yang penting pertandingannya seru. iya. Oke kalau gitu Bobotoh dan Tribuners, sebelum itu terima kasih Kang Giri Iya, sama-sama. telah bergabung bersama saya di sini dan juga Bang Nefri, terima kasih banyak telah bergabung bersama Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas dan meliput, pertandingan nanti. Ya, terima kasih. Dan Selamat siang. Bobotoh, selamat siang Bang Nefri dan juga Bobotoh dan Tribuners. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Pers Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Still be winning. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat,